Sejak hari itu, kami berteman, semakin akrab dan menjadi sahabat. Berbeda usia, namun saling beriringan. Tak memaksa sepemikiran, karena dari perselisihan, kami belajar menerima perbedaan. Hampir penuh setahun ini, detikku berlalu bersama mereka. Melewati waktu dengan lebih banyak tawa daripada sedihnya. Hidup memang tak seberat itu sebenarnya. Hanya saja, hati terkadang tak menyadari seberapa kuatnya dia. Atau bahkan mimpi yang terlampau tinggi, hingga kecewa bila tak sempurna menggapainya. Gak usah merasa sok menderita. Itu yang selalu Abi katakan saat lelah ini mulai membayang. Benar, setiap manusia memang hidup dengan takaran masing-masing. Tak bakal berkurang dan juga berlebih. Kak Naila ya? Tanya seorang ojol berjaket hijau mendekat. Aku mendongak. Pun begitu dengan Wulan. Ia menatap lelaki berkacamata itu sebentar, lantas beralih padaku dengan sorot tajam. Ini pesanannya, Kak. Imbuhnya. Aku masih menatap lelaki itu dengan dahi berkerut-kerut. Sementara Wulan, tentu saja wanita itu masih diam, menunggu dengan dengusan-dengusan tertahan. Pesanan? Maaf, tapi aku tidak pesan apa-apa. Tolakku. Benar dengan Kak Naila kan? Tanya ojol itu lagi. Aku mengangguk. Benar, tapi mungkin Naila lain, Kak. Soalnya aku tidak pesan apa-apa. Elakku lagi. Aku beralih menatap Wulan, mengangkat kedua bahu kebingungan. Pun begitu dengan lelaki itu. Dengan mata yang menatap ke segala arah, kakinya melangkah berlahan. Sesekali ia menatap ponsel dan kembali berkeliling kebingungan. Hening. Tak ada dari kami yang berkata. Hingga lelaki itu kembali mendekat dan tersenyum. Pesanan ini memang benar untuk kakak. Dari Kak Ambi Satya Dir. Nah, ini benar nih, benar. Kalau dari Ambi Satya, memang buat dia. Setelah Wulan tiba-tiba mengarahkan telunjuk padaku dengan tawa lembar. Aku berbalik, menatap sang sahabat tajam. Sementara wanita dengan tumbuh sedikit sintal itu seolah tak mengindahkan. Setelah menerima paket, ia segera membuka dan meminum es coklat yang ternyata juga dikirim Ambi. Melihat itu, aku hanya mampu memejamkan kelopak dan mendengus panjang. Iya, beberapa hari ini dia bertekad menurunkan berat badan. Mungkinkah untuk kesekian kali harus kembali terpatahkan? Wulan dari Baskoro Putri, panggilku lunggas. Ia menongak. Apa? Tanyanya berwajah datar. Aku menarik nafas panjang. Kamu lupa? Tanyaku menekan. Aku masih mendelik. Sementara dia membalas tatapanku dengan dahi berlipat. Lupa apa? Tanyanya menggaruk kepala. Dan aku tahu ia hanya pura-pura. Kepala itu pun juga tak benar-benar gatal. Jadi diet kan? Tanyaku menelisik. Seketika ia terperangah, kembali menaruh es coklat yang tadi diminum ke atas meja, lantas diam. Iris itu juga sesekali menatapku. Bibirnya mengerucut seolah bimbang. Gimana ya, Nay? Masalahnya di depan mata seperti ini. Gak boleh disia-siakan, Nay. Kata Mama mubazir, elaknya kemudian. Aku melotot. Gak mubazir, aku yang bakal ngabisin semua, tegasku lagi. Dan kini dia melebarkan kedua mata dengan kelopak sempitnya. Jangan gitu dong, Nay. Aku mulai diet besok ya. Pikirku terperangah. Kemarin juga kamu bilang seperti itu kan? Bukan hanya kemarin, bahkan kemarin, dan kemarinnya lagi. Mau sampai kapan, Wulan?
Kulipat kedua lengan di depan dada. Ini yang terakhir. Aku janji. Besok mulai diet. Tandasnya tenggas. Wulan, bentakku. Naila, dunia butuh wanita yang kuat, balasnya. Aku mendengus, memalingkan wajah ke sisi lain. Apa sih kak? Timbal seseorang melangkah dari arah belakang. Dan aku tahu siapa pemilik suara berat itu. Hai, makasih ya, sahut Wulan, melambaikan tangan kiri. Sementara tangan kanan sudah memegang sendok. Sama-sama kak. Lelaki itu lantas duduk di sebelah Wulan dan tepat di depanku. Dari jauh, aku dengar ada perdebatan sengit. Kalian berantem? Tanya Ambi yang disambut gelak tawa Wulan. Sementara aku tak bergeming, memilih mengasingkan diri dengan layar lipat. Kak Nai, panggil Ambi sesaat setelah melipat kaki. Apa? Jawabku tanpa menatap. Kenapa? Tanyanya. Dan aku menghembuskan nafas berat. Bi, panggilku. Iris kami menyatu. Sahutnya dengan wajah semakin mendekat. Seketika harus kembali ku buang muka, menyembunyikan rona merah yang mungkin saja sudah terlukis nyata. Aku menarik nafas panjang, perlahan melepas gelisah yang menggigit jiwa. Lantas kembali menatapnya dengan detak yang sudah lebih bisa kukendalikan. Jangan lakukan ini lagi, tandasku kembali. Dengan wajah datar itu, Ambi menganggukkan kepala. Sementara aku mengerutkan dahi. Dan seketika merasa khawatir saat dia mulai mengiyakan apa yang selalu ditolak. Aku janji, ini yang terakhir, ucapnya kemudian. Dan hati ini mulai gelisah. Ada apa dengan dirinya? Setidaknya, tanya itulah yang membayangi hati. Pun begitu dengan Wulan, yang juga menatap Ambi dengan iris membulat. Maaf ya Ambi, Naila memang kadang gak apa-apa kok kak. Mungkin ini memang yang terakhir. Sebab nanti malam aku harus pulang, setelah Ambi cepat. Ambi tersenyum. Wulan terperangah. Sementara aku membeku dengan nafas tercekat. Hening, kami sama-sama diam. Hanya hembusan angin yang seketika terasa berbeda. Pulang, gumamku. Dan mungkin saja terdengar gemetar. Ambi mengangguk. Dia menatapku dengan senyum yang sama. Aku memalingkan muka, menatap ke sisi lain, menyembunyikan iris yang tanpa ku ingin telah berkaca-kaca. Tenggorokan ini serasa terbakar. Dadaku sesak. Nafasku tersenggal. Apakah ini pertanda bahwa aku pun tak siap jauh darinya? Dia yang kuanggap sebagai sahabat, sekaligus adik. Dia yang mampu menyentuh hati, meski sampai detik ini pun tak pernah kuakui. Mama memintaku pulang, Kak. Lirihnya tertahan. Untuk sesaat, ia terdiam, menundukkan kepala dengan tarikan-tarikan nafas panjang. Namun tak lama, sebelum akhirnya kembali mendongak dengan tawa menghiasi wajah, menggantikan pundak bapak, imbuhnya lagi dan terkekeh. Namun tawa itu terdengar menyakitkan ketika terlontar dari seorang anak yang baru sebulan kehilangan salah satu orang tuanya. Aku menundukkan kepala, mengusap sudut netra yang tak lagi mungkin kutahan tetesnya. Nai, panggil Ambi. Aku bergeming, masih menunduk dengan bibir gemetar. Nai, panggilnya sekali lagi. Untuk sesaat, ku pejamkan netra. Semakin rapat, hingga hanya menyisakan pekat. Bagaimana dengan kuliahmu? Selaku cepat.
Abi mendengus. Skripsiku hampir selesai. Bisa ku kerjakan di rumah, sahutnya singkat. Baiklah, ucapku kemudian. Dan kami kembali terdiam. Sementara Wulan berdiri. Ia meninggalkan kami. Sesaat setelah kulihat memberi isyarat pada Abi. Nai, panggil Abi. Setelah Wulan tak terlihat. Iya, ucapku soal acuh. Bersikap wajar dengan hati yang perlahan hancur. Tak mungkinkah kita menikah? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng. Persis seperti yang kulakukan beberapa hari lalu. Kenapa, Nai? Aku tidak bisa. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku benar-benar tak peduli dengan perbedaan usia kita. Abi mendengus. Lalu apa? Setidaknya beri aku alasan. Aku canda. Pungkasku cepat dan segera membuang muka. Sementara Abi terhenyak. Duduk membeku di kursi itu. Aku tersenyum sinis dan yakin dia akan berhenti. Benar-benar berhenti dan menjauh. Dari jendela yang tertutup tirai, Mani itu mengintip malam, menyusuri langit dari setitik celah yang berbentuk garis memanjang. Suasana begitu dingin dan mencekam. Langit pekat, mingga hitam berlipat-lipat. Raja malam bersembunyi. Bintang-bintang mensoal bosan dan memilih pergi. Entah kemana mereka sebenarnya. Para penghuni langit itu mengasingkan diri. Naila merapatkan kerdikan. Angin berhembus tak kencang, namun terasa menggigit, menembus tulang. Iya, wanita itu masih saja duduk merenung dengan manik membulat. Menatap jauh, menembus batas cakrawala. Tiba-tiba jam waker berdenting. Ia terhenyak. Tepat pukul 2 dini hari. Tiba waktu di mana ia biasanya terbangun dan menghadap Ilahi. Namun kini, belum sedetik pun mata itu terlelap. Astagfirullah, keluhnya. Naila lantas bangkit, mengambil air wudhu dan segera menggelar sajadah. Untuk beberapa menit, wanita itu nampak khusyuk dengan kedua tangan terangkat. Lirih berdoa, meminta segala pertolongan Tuhannya. Setelah ibadah 2 rakaat, ia bangkit dan berjalan melewati Wulan. Sahabatnya itu terlelap dengan dengkuran halus yang berirama teratur. Dengan hati bertali gelisah, Naila mencoba merapatkan kelopak, melepas perasaan menggebu yang memang seharusnya tak ia miliki, melebur rindu yang memang semestinya tak bersarang di hati. Namun ucap Abis yang tadi benar-benar mengusik hati. Saat lelaki yang ia kira akan pergi malah berjanji untuk segera kembali. Aku akan datang lagi, ucap Abis yang tadi. Setelah cukup lama terdiam dengan dahi berlipat-lipat. Iya, untuk pertama kali Naila mengakui statusnya sebagai seorang janda yang tentu akan dipandang sebelah mata. Namun mata Abi berkata sebaliknya. Dengan tatapan yakin, ia berkata,
akan kembali datang untuknya. Dengus Naila dengan mata kembali terbuka. Sementara di tempat lain, seorang lelaki yang tengah menatap langit gelisah. Sementara di tempat lain, seorang lelaki juga tengah menatap langit gelisah. Wanita yang ia cinta ternyata pernah menjadi istri pria lain. Fakta yang mengejutkan, bukan? Bahkan untuk sesaat, hati itu tercambik. Sangat nyeri saat mendengarnya. Namun ia sadar, masa lalu adalah bagian dari perjalanan setiap insan. Baik dan buruk tidak akan bisa dilepaskan. Ikhlas menerima seseorang dengan segala kisah masa lalunya, itu memang tak mudah. Tapi untuk melupakan dan pergi meninggalkan orang yang dicinta, tentu itu lebih berat. Kenapa masih di sini? Masuk, Nak. Ada yang mau Mama bicarakan, ucap Bu Intan. Abi menoleh, menatap mamanya yang berdiri dengan wajah senduh. Matanya sembab, hidungnya memerah, suaranya pun terdengar sangu. Iya, setelah kepergian suaminya, Bu Intan memang masih sering tiba-tiba menangis sendiri. Wanita yang baru saja memasuki usia 45 tahun itu tak menyangka akan kehilangan sang suami yang begitu mengejutkan dan tiba-tiba. Malam itu mereka baru saja makan malam, dan Bu Intan masih sangat ingat saat sang suami memanggilnya. "Ma, sini, temenin aku." Dan bahkan sampai detik ini, kalimat itu masih seperti menggema di ingatan. Iya, Pak Abdullah yang biasanya terlelap setelah jam 10, malam itu bertingkah tak biasa. Ia ingin berbaring di pangkuan istrinya selepas menjalankan sholat Isya, meminta dielus kepalanya, dan tak lama kemudian memejamkan mata. Tertidur, mungkin lelah. Itu yang Bu Intan sangka saat itu. Dengan tangan kanan memegang layar pipi, Bu Intan masih mengelus kepala Pak Abdullah dengan tangan kirinya. Ia tak menyangka hal buruk masih terjadi. Ia masih berpikir wajar dan semua baik-baik saja. Hingga tenang itu tiba-tiba terasa mencekam. Pak Abdullah yang tadi masih mendengur halus, tiba-tiba mulai diam. Bu Intan seperti terhenyak. Dengan perasaan takut, ia mendekatkan wajah. Cukup lama. Hingga kemudian ia terisak dengan tubuh gemetar. Pah, panggil Bu Intan. Suaranya lirih, bahkan lebih pelan dari nafasnya sendiri. Sementara Pak Abdullah tetap diam. Dan kini, lelaki itu benar-benar tak bergerak. Bu Intan mencoba meraba dada suaminya, dan dia membeku saat menyadari detak itu sudah tidak lagi ada di sana. Bude, pekinya setengah meraung, memecah malam. Seorang wanita berbaju bunga-bunga nampak termukopoh, menaiki tangga dan mendapati Bu Intan tengah menangis sembari menggoyang-goyang tubuh suaminya. "Ibu kenapa?" tanya Bude Harti khawatir. Wanita yang sudah 10 tahun bekerja bersama Bu Intan itu berlari mendekat. "Mas Abdullah, Bude. Mas Abdul," bagi Bu Intan tercekat. Tangisnya kembali menggema, menyayat, memilukan. Dan Bude Harti sadar ada yang terjadi dan tidak baik-baik saja. Wanita yang sudah berusia lanjut itu segera berlari keluar rumah
Dengan menahan tangis, ia berteriak meminta pertolongan. Namun semuanya menjadi terlambat. Suara sirene ambulan yang meraung, roda kendaraan yang berputar secepat kilat, menjadi sia-sia saat sang dokter mengatakan akan waktu kematiannya. Bu Intan histeris, tangisnya menyayat menembus langit. Waktu yang paling menyakitkan itu benar-benar menghampirinya, sangat cepat dan tiba-tiba. Tentang kematian, memang tak ada satupun yang bisa menghindarinya. Siap tidak siap, mau tidak mau, setiap insan akan sampai di titik paling menyakitkan ini. Kehilangan orang-orang yang dicintai dan mencintai, entah sebagai yang ditinggalkan ataupun meninggalkan. Hari di mana kebahagiaan melembur menjadi kenangan dan rindu menjadi saat yang paling menakutkan. "Ma," panggil Abi. Bu Intan tersentak, masih bergeming sebelum akhirnya tersenyum tenang. "Iya, masuk yuk. Ada yang mau Mama bicarakan," ajak Bu Intan. Abi mengangguk dan segera berdiri, mengait lengan yang beberapa hari ini terlihat lemah. Tekadnya kuat. Mulai detik ini, ia tak akan pernah membiarkan ibunya melewati masa sulit ini seorang diri. Bu Intan menyuruh Abi duduk, sementara dirinya berjalan masuk ke kamar. Di sofa berwarna merah itu Abi menunggu. Tak lama, sebelum akhirnya kamar mamanya kembali terbuka. Wanita yang masih terlihat muda itu berjalan dengan beberapa dokumen di tangan kanan, sementara tangan kirinya memasukkan beberapa helai rambut ke dalam balutan kerudung lebarnya. "Ini semua dokumen perusahaan kita, Nak. Semua masih atas nama papamu. Namun, Mama akan segera mengurusnya." "Ma," sela Abi. Bu Intan tersenyum dan kemudian menganggukkan kepala. "Nah, sekarang ataupun nanti, kita harus membicarakan ini. Kamu anak kami satu-satunya, dan papamu sangat ingin kamu bisa menjadi penerusnya." Abi menarik nafas panjang. "Mama masih muda. Mama bisa mengurus semuanya," sanggah Abi. Dan Bu Intan menggelengkan kepala dengan senyum mengambang. Iya, putranya ini memang bukan tipe anak yang mengandalkan kekayaan orang tua. Dia lebih mandiri dan sangat senang menikmati hidup dari hasil keringatnya sendiri. Bu Intan sangat bangga tentunya. Pun begitu dengan mendiang suaminya. Namun, jika bukan Abi, lantas siapa yang akan menjadi penerus perusahaan nanti? "Bi, kamu sudah dewasa. Sudah saatnya menggantikan tanggung jawab papamu. Kamu tidak keberatan kan jika Mama memilih pensiun dan ikut denganmu?" ucap Bu Intan. Dan Abi terhanyak. Tentu saja ia tak keberatan menjaga dan melindungi mamanya. Namun untuk memimpin perusahaan sebesar itu, mungkinkah ia mampu?